Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di dunia medsos ini, banyak sekali orang yang mengajak taat dengan ceramah-ceramahnya para ulama, para kiai, para ustadz. Tapi banyak juga yang mengajak kepada kemaksiatan. Banyak yang mengajak untuk judi online, untuk bermuat mesum, untuk bermuat menipu orang. Nah, tapi yang menurut saya, yang mengajak untuk maksiat semacam itu tidak membahayakan umat. Karena umat sudah tahu mana yang mengajak taat dan mana yang mengajak maksiat. Pasti umat tahu. Tapi yang membahayakan menurut saya di akhir zaman ini telah munculnya ukaja-ukaja. Tahu ukaja? Ukaja itu adalah ustadz generasi akhir zaman. Yang mana ciri-cirinya ustadz generasi akhir zaman itu yaitu mengajak umat seolah-olah untuk mengajak taat, tapi pada hakikatnya mengajak maksiat. Seolah-olah umat itu mengajak untuk menuju surga Allah, pada hakikatnya mengajak untuk masuk nerakanya Allah. Nah, bagaimana cirinya ukaja itu adalah ustadz yang mengaku ustadz, berbicara agama, ceramah, berani menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan akal. Itu salah satu ciri ukaja. Dia memprovokasikan mengajak umat untuk bermakrifat kepada Allah. Kajian ma'rifatillah, pada menurut saya itu bukan kajian ma'rifatillah, kajian ma'rifat setan. Dia mengiming bisa sholat khusyuk, yakin itu semua bohong. Nah, kenapa saya katakan bohong? Dia berbicara pernah pesantren di 100 pesantren. Nah, apa benar dia pernah pesantren? Kok kenapa pernah pesantren di 100 pesantren berarti di 100 kiai? Kenapa enggak bisa lugat bahasa Arab? Kenapa enggak bisa membedakan antara kalimat qoni'ah pakai amjah dan qoni'ah pakai ain? Itu kan menurut saya itu enggak logik, udah koplak itu orang. Mengaku-ngaku bohongnya kelihatan, mengaku-ngaku bisa sholat khusyuk, saya yakin itu bohong, cuma propaganda untuk menarik orang saja. Jangan percaya, karena dia sesungguhnya bukan mengajak ma'rifatillah, tapi dia mengajak ma'rifatis setan. Salah satu contoh saya akan tampilkan videonya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Apa yang kalian lakukan selama ini? Memotong hewan dengan membaca basmalah? Sakit gak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup gak? Sakit gak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam, minta maaf, saya perlu protein. Muslim yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan raut wajah Saiful Karim di dalam video ini, seolah-olah Saiful Karim ini mengejek ayat Al-Quran, menghina ayat Al-Quran dengan senyum sinisnya. Inilah orang yang dianggap oleh kalian itu ma'rifat. Apakah orang semacam itu? Orang yang suka mengejek Al-Quran, yang tidak percaya pada ayat Al-Quran. Bilangnya ma'rifat, kajiannya ma'rifatillah, tapi gue bilangnya menurut saya itu syariat. Menurut ilmu syariat betul, ayam itu sakit mungkin ya, ayam itu pengen hidup. Menurut pandangan dohir mata, dohir
ilmu syariat. Tapi kalau kita lihat dari pandangan mata basyirah, mata batin, dengan ilmu hakikat dan ma'rifat, Allah tidak mungkin menyuruh umat manusia menyembelih binatang dengan menyebut asmanya kalau Allah akan menyakiti binatang itu. Saya yakin kalau kita lihat dengan ilmu syariat dan hakikat, binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah bukan akan merasa sakit, tapi dia akan merasa senang dan bahagia dan gembira. Nah, itu boleh silahkan sahabat renungi, apakah itu yang sahabat yang yakini sebagai orang yang ma'rifat? Silahkan merenung. Nah, saya sekali lagi menyampaikan video ini bukan dasar zunci pada kelompok atau seseorang, tapi saya berdasar cinta pada umat, jangan sampai tersesat. Disesatkan orang yang mengaku-ngaku ustadz, orang yang berbicara agama tapi tidak berilmu, orang yang penuh dengan kebohongan, mengaku pesantren 100 kali 100 pesantren, saya yakin itu bohong. Mengaku-ngaku ahli bisa sholat khusus, saya yakin bohong itu. Jangan terpengaruh, jangan terkecoh. Hakikatnya dia bukan mengajak untuk ma'rifatillah, tapi hakikatnya mengajak untuk ma'rifatis syaitan, karena dia berbicara berdasarkan akal, bukan berdasarkan ilmu. Ingat, agama kita bukan agama akal, tapi agama kita ini adalah agama wahyu, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silahkan sahabat simak video ini. Sekali lagi, saya membuat video bukan berdasarkan benci, tapi berdasarkan cinta pada umat. Jangan sampai terpeleset, tersesat kepada jalan yang menuju neraka Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Yang terakhir, kepada yang berwenang, terutama MUI, tolong kaji kajian Syekhul Karim ini dan tolong keluarkan fatwa, karena itu adalah kewajiban antum. Dan kepada yang berwajib, tolong juga dikaji kajian Syekhul Karim dan tolong tegakkan hukum, karena menurut saya Syekhul Karim ini bukan hanya penista agama, tapi lebih jauh daripada itu, karena akan menyesatkan umat Islam yang ada di Indonesia pada khususnya dan pada umumnya di seluruh dunia. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.